Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku bakal sharing-sharing pengalaman aku tentang suka duka pakai behel. Mungkin teman-teman di luar sana lagi cari referensi mengenai enak dan gak enaknya pakai behel. So buat teman-teman langsung aja kita simak ke video berikutnya. Tapi seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini ya. Oke. Aku bakal mulai dari sukanya dulu kali ya, karena menurut aku dukanya itu lumayan cukup banyak dibanding sukanya. Jadi kita langsung mulai aja ke yang pertama. Nah, jadi menurut aku yang pertama sukanya adalah buat kita pemakai behel, pastinya gigi kita lebih kelihatan rapi. Kenapa? Karena kan pastinya tertutupi ya oleh si bracket-bracketnya, dan lama-lama gigi kita juga jadi rapi. Dan itu menurut aku juga akan menimbulkan rasa pede atau percaya diri. Yang kedua itu selain bisa merapikan gigi, ini juga fungsinya behel itu bisa mengatasi permasalahan pada wajah ya, terutama mungkin ada orang yang maaf misalkan rongga bawahnya tuh terlalu ke belakang ya kan, karena emang posisinya seperti itu. Jadi menurut aku si behel ini bisa membantu gigi kita tuh supaya lebih baik. Jadi yang pasti untuk kesehatan sih, balik lagi. Ketiga, menurut aku lucu aja sih, kayak setiap bulannya kan kita biasanya kontrol ya, dan kita ganti karet, dan serunya ya paling kita bisa ganti-ganti warna karet gitu. Misalkan bulan ini aku mau warna merah, terus bulan depan aku mau warna biru. Jadi lebih kayak ganti-ganti aja sih kalau bosen, dan itu menurut aku serunya kayak gitu. So far untuk sukanya menurut aku emang gak banyak, itu balik lagi sama kalian pribadi. Tapi kalau menurut aku sendiri sukanya ya gigi kita jadi lebih rapi gitu semenjak pakai behel. Kita langsung lanjut aja ke dukanya. Tapi kalau misalkan kalian ada pemakai behel nih, terus menurut kalian ada sukanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah sini, nanti aku bakal baca. Tapi kita lanjut ke dukanya aja ya. Nah, untuk duka yang pertama menurut aku adalah biasanya kita tuh nggak merasakan sakit di awal aja. Jadi rasa sakit ketika kita pakai behel itu bakal terus ada sampai ya, aku nggak tahu sih, mungkin sampai nanti behel kita bakal tercopot ketika udah rapi. Kenapa? Karena kalau awal-awal kan memang kita adaptasi kita tadinya nggak ada bracket, terus jadi ada bracket, terus giginya dikencengin, dipagerin, jadi sakit kan. Tapi itu juga akan terjadi setiap bulan ya ketika kalian tuh mulai ganti karet, karena karet yang tadinya udah longgar itu bakal jadi kenceng lagi, yang mana itu bakal narik gigi kalian lagi gitu. Jadi biasanya kalau dulu pengalaman aku di awal itu, aku sekitar 1 minggu ketika awal pertama kali pasang, aku merasakan sakit 1 mingguan. Terus untuk per bulannya biasanya setelah aku ganti karet, aku akan merasakan sakit sekitar 2-3 hari, dan itu bener-bener ya aku nggak bisa ngegigit makanan yang emang keras gitu. Makanya biasanya setelah aku ganti karet, pasti besokan itu aku baru ngerasain sakit, dan biasanya aku baru kayak makan bubur lagi gitu, dan itu ya terjadi setiap bulannya. Yang kedua adalah kalian tuh nggak bisa makan sembarangan. Kenapa aku bisa bilang kayak gitu? Karena kalau misalkan kan kita pakai bracket ya, bracket ini ya bisa juga berpotensi untuk copot gitu. Jadi kalau misalkan kita makan makanan yang keras, itu bisa berpotensi bracket kita lepas, atau misalkan kawat kita bengkok. Jujur pengalaman aku pernah waktu itu 1 kali aku ceritanya makan bakso aci, dan itu sih emang baksonya keras banget. Akhirnya ketika aku gigit, kawat aku tuh kayak bengkok gitu. Ya udah, aku harus ke klinik lagi karena harus ganti kawat. Terus juga kalian nggak bisa makan sembarangan. Kayak misalkan kalau aku sih ya, aku agak susah ketika aku kayak makan jagung yang masih satu gitu, biasa kayak jagung bakar gitu. Kan biasanya kalau orang nggak pakai bracket ya gigit aja gitu kan. Tapi kalau kita yang pakai bracket itu menurut aku agak kesusahan karena aku takutnya lepas kayak gitu. Terus untuk buah-buahan juga kita nggak bisa makan makanan yang langsung gigit kayak gitu, jadi harus emang dipotong-potong, jadi kayak langsung makan gitu, nggak bisa yang langsung kayak apel langsung kita makan kayak gitu, karena emang kita menghindari hal-hal yang bisa menimbulkan bracket kita lepas. Jadi ketika kalian pakai behel ya, makanan kita juga terbatasi gitu, kita harus pilih-pilih, kita harus hati-hati juga setiap makan kayak gitu. Yang ketiga adalah sering menimbulkan sariawan. Nah, jadi buat teman-teman yang suka baca referensi, kalau sariawan itu biasanya muncul ketika awal kita pakai behel, itu emang bener adanya sih. Jadi waktu awal-awal aku pakai behel itu, aku sempat sariawan 2. Aku lupa sih di daerah mana, tapi yang pasti tuh gara-gara antena si bracket ini, terus juga karena si besi-besi behel ini, kita kan karena tadinya nggak ada behel, terus ada, jadi kayak harus adaptasi kan bibir kita. Terus biasanya juga nggak setiap bulan sih, beberapa bulan aku juga sering sariawan yang diakibatkan oleh pergesekan dari bracket ke kulit bibir aku. Jadi kayak sering banget lah menimbulkan sariawan. Yang keempat adalah ketika kita makan biasanya itu suka nyangkut-nyangkut di sela-sela behel.
ini tuh bener-bener menurut aku mengganggu banget, apalagi kita di situasi yang formal gitu kan, terus misalkan ada pertemuan atau apa, terus kita ada makan siang segala macam, terus ya habis makan kita kalau nggak cepet-cepet ngebersihin di sela-sela gigi kita, ya pasti tuh bakal ada sisa-sisa makanan, entah itu nasi atau kayak dedaunan yang kadang tuh suka nyangkut gitu di behel. Apalagi waktu awal-awal pertama kali aku pakai itu, aku tuh ngerasa kayak semuanya tuh bukannya ditelan tapi kayak nyangkut di behel aku semua. Makanya waktu awal 1 minggu di awal aku pertama kali pakai behel, aku tuh selalu habis makan sikat gigi gitu. Tapi ya lama kelamaan sih sekarang aku udah mulai terbiasa sih, mungkin karena itu juga adaptasi dari gigi aku ketika mengunyah makanan. Kalau sekarang sih lebih kayak ada yang nyelip aja sih, nggak yang dulu bener-bener banyak banget. Jadi menurut aku hal-hal kayak gitu ganggu banget gitu, apalagi kalau kita lupa bawa tusuk gigi atau kayak untuk ngebersihin gigi kita. Waduh, itu pasti aku yakin sisa makanan kalau kalian habis makan itu pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Yang kelima adalah maintenance-nya itu mahal. Kenapa? Karena ya at least kita bilang per bulannya taruhlah 300.000, kalian bisa kaliin kalau 1 tahun kalian rutin setiap bulannya itu kontrol behel, ya 300 dikali 12 tuh udah berapa gitu kan. Jadi menurut aku mahal, dan belum lagi kalau misalkan gigi kita kadang berlubang atau tiba-tiba harus ganti kawat, ganti bracket, kita kan nggak tahu ya, itu pasti nambah biaya lagi gitu. Nah dulu aku pernah pas aku tuh awalnya kan udah sempat tambal gigi, tapi ternyata ketika aku pakai behel itu sempat bolong lagi dan aku harus tambal ulang, dan itu aku di charge sekitar 600.000 untuk 1 bulan itu. Jadi menurut aku ya kalau kita mau pakai behel kita juga harus siap secara finansial ya, karena kalau kita nggak pernah kontrol juga itu ya nggak ada perubahan untuk gigi kita gitu, justru malah semakin lama ya kalian juga nggak rapi-rapi kayak gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian giginya udah rapi, nggak perlu pakai behel deh, mending uangnya tuh kalian tabung, kalian pakein apa gitu, daripada ya per bulannya tuh kalian harus bayar untuk behel gitu. Kecuali emang buat temen-temen yang giginya tuh berantakan banget, perlu dipakein behel, ya is oke aja sih. Yang keenam adalah kadang tuh kalau kita pakai behel, entah itu bracketnya, entah itu karetnya atau kawatnya itu kadang copot. Kalau kawat tuh biasanya bengkok, kalau misalkan karet tuh biasanya lepas, kalau bracket juga biasa lepas. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih yang memicu kadang tuh kita sebelum kontrol ya harus sudah balik lagi ke klinik, karena tiba-tiba karet kita lepas atau tiba-tiba bracket kita lepas kan gak nyaman ya, apalagi kalau kita makan takutnya ketelan atau segala macam gitu. Jadi ya ngeluarin biaya lagi kayak gitu. Yang ketujuh, biasanya buat kita pengguna behel ada beberapa yang kesusahan ketika kita mau senyum. Ini mungkin udah biasa ya, dulu waktu awal-awal tuh aku sempat kesusahan senyum karena ketika kita senyum tuh kayak bibir kita tuh ngeganjel sama si bracketnya gitu. Jadi ya mau nggak mau kita harus nyengir gitu, tapi ya nyengir pun gigi kita belum rapih gitu. Nah yang terakhir menurut aku adalah dupanya adalah kalian harus punya sikat gigi atau alat yang mendukung untuk mengontrol gigi kalian. Biasa tuh ada kayak satu set gitu, itu dulu aku dapet kayak aku sih nyebutnya lilin gitu. Jadi itu lilin berfungsi kalau misalkan kalian antena yang di bracketnya itu suka nusuk-nusuk di bibir. Nah itu biasanya dipakai lilin biar nutupin si antenanya tajam itu. Terus kalian juga bakal punya sikat gigi yang berbeda daripada sikat gigi yang biasanya, dan harganya juga lebih mahal. Kalau aku pribadi tuh aku beli waktu itu 75.000. Padahal kalau kita beli sikat gigi biasa, bisa bayangin kan 75.000 udah dapat berapa sikat gigi. Jadi ya intinya dukanya itu adalah kalau kalian pakai behel itu hidup kalian siap-siap ribet, siap-siap repot, kayak sedikit-sedikit harus pilih-pilih makanan, sebentar-sebentar harus cek-cek gigi kita, karena takutnya mungkin habis kita makan terus kita lupa ngebersihin kan, ya bahaya kan. Belum lagi kita ngerasain sakit setiap bulan, belum lagi uang dan biayanya tuh setiap bulannya ya ada aja gitu kan, ganti kawat, ganti apapun itulah, tiba-tiba bisa sampai 500 ke atas ribu gitu ya, kalian sudah mengeluarkan uang berapa juta gitu setiap tahunnya. Mau foto senyum aja serba salah gitu, nggak bisa senyum kan harus nyengir gitu. Jadi menurut aku pakai behel itu nggak kalau kalian tuh ngeliatnya mungkin orang-orang yang pakai behel, wah kelihatannya bagus gitu kan, pakai behel keren, cantik segala macam. Tapi ya buat kita yang pakai behel itu banyak dukanya dibanding sukanya gitu. Jadi menurut aku kalau misalkan kalian emang giginya nggak perlu pakai bracket, ya usahakan mendingan kalian cukup menjaga kondisi gigi kalian aja, misalkan kayak rutin ke dokter gigi, membersihkan karang gigi, kayak gitu-gitu aja gitu.
Pokoknya aku jamin dukanya ketika kalian pakai behel itu lebih banyak dibanding sukanya. Ya sukanya cuma satu, gigi kalian jadi rapi, itu doang intinya. Tapi ya dukanya kalian akan merasakan hal-hal yang seperti itu, entah itu sakit, mengeluarkan biaya dan segala macam. Tadi udah aku sempat bahas berkali-kali juga. Jadi kalau misalkan menurut kalian ada lagi dukanya, kalian juga bisa komen di bawah sini biar teman-teman yang lain juga bisa baca. Dan mungkin yang tadinya mau pakai bracket cuma karena giginya sedikit miring gitu ya, jadi kayak ya udahlah, nggak usah bersyukur gitu ya. Jadi banyak-banyaklah bersyukur. Dan aku juga mendoakan teman-teman juga yang lagi pakai behel, proses semoga cepet rapi, cepet bisa dicopot. Oh ya guys, dicopot itu juga maksudnya nggak gratis gitu loh. Copot kita juga harus bayar lagi gitu, karena setelah kita pakai behel udah rapi, kita tuh harus ada perawatannya lagi gitu, dan itu juga membutuhkan biaya lagi yang jumlahnya aku pernah baca sih sekitar berapa juta gitu. Jadi sebelum pakai dan setelah pakai behel pun ya sama-sama kena biaya gitu. Jadi benar-benar harus siap-siap secara finansial. Nah dari aku paling segitu aja, singkat aja, karena ya intinya pakai behel itu nggak seenak yang dibayangkan kayak gitu. Nah jadi sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk tetap di rumah dan stay safe semuanya. See you all.